Selamat menyaksikan presentasi dari kami yang merupakan hasil diskusi dari saya Nanda, saya Eviani, saya Lisara Irena, saya Firdaulia yang bertemakan Electronic Customer Relationship Management pada CV Happy Zone Jakarta untuk meningkatkan loyalitas dan pelayanan terhadap customer. Berikut ini adalah analisa dan perancangan Electronic Customer Relationship Management atau disebut juga ECRM untuk meningkatkan loyalitas dan pelayanan terhadap customer pada CV Happy Zone Jakarta. Latar belakang dibangunnya ECRM untuk meningkatkan loyalitas dan pelayanan terhadap customer pada CV Happy Zone sendiri, yakni Happy Zone adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan alat-alat sound system maupun broadcast. Di CV Happy Zone memenuhi kebutuhan seperti music concert, product launching, company gathering, live broadcasting, television, fashion show, tour or roadshow, wedding, birthday party, exhibition, dan mobile disco. Customer pada perusahaan ini berasal dari berbagai macam. Di antaranya tersebar di daerah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Customer pada perusahaan ini juga berasal dari berbagai macam bidang, mulai dari artis manajemen, hotel, event organizer, Java Jazz Festival event, maupun individual. Proses penawaran yang berjalan di CV Happy Zone Jakarta diawali dengan pencarian customer oleh staf marketing. Pencarian customer oleh staf marketing dilakukan dengan cara menelpon customer yang ada di daftar list nomor telepon yang didapat ketika customer menyelenggarakan eventnya. Staf marketing kemudian menawarkan alat-alat sound system ke customer. Jika customer tertarik dengan penawaran yang diberikan staf marketing, maka customer akan melakukan penyewaan. Customer akan menelpon untuk konfirmasi tertarik kepada penawaran yang sebelumnya diberikan oleh staf marketing. Calon customer selanjutnya akan menghubungi kembali staf marketing untuk melakukan penyewaan alat sound system. Untuk mempermudahkan menyediakan alat sound system pada event yang akan diselenggarakan oleh calon customer tersebut, staf marketing menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait untuk melakukan analisa terhadap event yang akan diselenggarakan. Kemudian, customer harus menjawab semua pertanyaan yang diajukan staf marketing. Staf marketing akan menganalisa keseluruhan jawaban yang diberikan oleh calon customer. Selanjutnya, staf marketing akan memberikan informasi pembuatan surat requisition atau surat penawaran kepada staf admin atau finance. Kemudian, surat penawaran akan dikirim langsung melalui email kepada calon customer. Calon customer akan menerima email tersebut. Jika setuju, maka calon customer akan menandatangani surat penawaran tersebut dan akan diberikan kepada staf marketing. Setelah penandatanganan surat dan pemberian kepada staf marketing, kemudian calon customer akan melakukan pembayaran awal. Jika tidak setuju, maka calon customer akan melakukan negosiasi dengan pihak staf marketing untuk mencapai kesepakatan. Berikutnya adalah proses penyewaan, di mana customer akan menanyakan informasi dari sound system yang akan disewa kepada staf marketing. Juga melakukan negosiasi harga untuk biaya penyewaan dari sound system tersebut, sehingga mencapai kesepakatan antara customer dan staf marketing. Selanjutnya, staf marketing akan membuatkan surat penawaran
yang berisikan sesuai dengan negosiasi yang sebelumnya dilakukan. Dan customer menerima surat penawaran juga melakukan tanda tangan kepada surat penawaran tersebut. Dan dikembalikan lagi kepada staf marketing. Lalu, staf gudang akan melakukan pengecekan untuk kesediaan dari sound system yang akan disewa dan memberikan konfirmasi kepada staf marketing. Selanjutnya, staf marketing akan memberikan konfirmasi untuk kesediaan sound system kepada customer. Lalu, customer akan melakukan pembayaran kepada penyewaan tersebut. Berikut ini adalah analisa masalah berdasarkan proses bisnis yang berjalan pada CV Heavison. Pertama, berkaitan dengan faktor information, yaitu tidak ada informasi tentang paket sound system untuk pelanggan yang berkaitan dengan sound system apa saja yang ada. Hal ini disebabkan oleh informasi paket yang tidak tersedia di dalam website, serta belum adanya informasi mengenai alat sound system pada event tertentu sehingga pelanggan tidak mengetahui alat apa saja yang dibutuhkan, dan hal ini membutakan pelanggan menyewa tanpa pengetahuan apa-apa saja yang sebenarnya mereka butuh dan tidak mereka butuhkan. Selanjutnya, masalah yang lain adalah faktor prosedur. Prosedur yang dilakukan pada proses bisnis CV Heavison berawal dari saat pemesanan untuk alat-alat yang akan disewa. Penyewaan ini berawal dengan pelanggan yang harus menelpon dengan datang ke perusahaan. Sampai di perusahaan, pelanggan harus mengantri untuk kemudian baru memesan langsung. Antrian yang cukup banyak akan membuang waktu pelanggan, sehingga pelanggan tidak puas terhadap pelayanan. Hal ini membuat proses penyewaan belum efisien. Selanjutnya adalah kekecewaan pelanggan pada sistem komplain yang terjadi di CV Heavison. Pelanggan kecewa terhadap penanganan komplain yang lambat, karena komplain yang dilakukan secara lisan dan belum disimpan. Hal ini membuat respon tidak ditanggapi langsung dengan tindakan. Bahkan, tindakan respon sangat lama, sehingga menimbulkan kekecewaan lain terhadap pelanggan-pelanggan berikutnya. Selanjutnya, analisa masalah berdasarkan proses bisnis yang ada di CV Heavison, yaitu berkaitan dengan faktor sistemnya. Perusahaan sulit mengidentifikasi pelanggan karena data pelanggan belum terdokumentasi dengan baik. Sehingga saat dibutuhkan pelayanan, yakni contohnya pada saat melakukan pemesanan harus kembali menyebutkan nama, alamat, dan kebutuhannya. Sistem yang lain berkaitan dengan proses bisnis yang ada di dalam CV Heavison, yaitu perusahaan membutuhkan waktu yang lama untuk melihat transaksi sebelumnya, karena belum adanya sistem yang terintegrasi. Setiap data dan transaksi belum disimpan secara sistematis, dikarenakan belum adanya sistem yang terintegrasi antara proses awal penyewaan hingga proses akhir penyewaan. Tujuan sistem yang kami bangun dari CV Heavison yakni dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan loyalitas kepada pelanggan. CV Heavison Jakarta menghadapi sebuah penurunan yang kemudian dengan ini kami melakukan sebuah inovasi untuk menembus peningkatan loyalitas dan pelayanan terhadap customer. Pertama, dapat memberikan kemudahan bagi para pelanggan perusahaan dalam mengetahui informasi tentang paket equipment yang sudah tersedia di eCRM. Kedua, mempermudah pihak perusahaan dalam mengetahui daftar customer secara detail dan dapat mempermudah dalam membuat dan melihat semua transaksi yang pernah dibuat oleh perusahaan. Yang ketiga, customer dapat dengan mudah mengentrikan komplainnya secara online, dan ini tentu dapat mempermudahkan staf perusahaan dalam menangani dan melihat setiap ada keluhan yang masuk.
Terakhir, customer dapat melakukan request penyewaan sound system secara online, yang nantinya staf marketing perusahaan akan mendapatkan notifikasi berupa data request penyewaan yang telah diantrikan oleh para pelanggan perusahaan melewati email staf marketing, dan juga staf dapat melihat langsung jika terdapat request penyewaan melewati sistem, dan kemudian akan ditangani secara lanjut oleh staf perusahaan. Ruang lingkup dari sistem yang kami bangun adalah yakni pada ruang lingkup hanya fokus dengan pelayanan perusahaan kepada pelanggan, meliputi penyewaan serta penanganan terhadap keluhan pelanggan. Selanjutnya, pembahasan dimulai pada saat para pelanggan perusahaan merequest penyewaan, kemudian akan ditanggapi oleh staf marketing perusahaan dengan pembuatan requisition atau surat penawaran harga. Kemudian akan dikirimkan surat tersebut dengan menggunakan email kepada customer yang telah merequest penyewaan sebelumnya. Berikut adalah metodologi pengembangan dari ICRM kami, yaitu prototype. Dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu observasi langsung, analisa proses berjalan, desain, implementasi, lalu dilanjutkan dengan desain lagi untuk perulangan dan implementasi selanjutnya. Berikut adalah tahap observasi yang meliputi wawancara dengan stakeholder, dilanjutkan dengan wawancara dengan customer, lalu pengambilan dokumen. Untuk proses analisa berjalan, kita melakukan analisa web yang telah ada, lalu melakukan analisa dokumen, lalu melakukan analisa permasalahan. Selanjutnya, kita akan melakukan pembuatan ERD, Activity Diagram, dan Use Case. Di tahap desain, kita akan melakukan pembuatan kebutuhan fungsional berupa desain dan coding, dan juga pembuatan kebutuhan non-fungsional berupa desain dan coding. Ini merupakan pembuatan prototipe tahap awal. Selanjutnya, tahap implementasi yaitu pengujian ke stakeholder, pengujian ke customer, dan melakukan dokumentasi tentang kesalahan atau kecacatan tentang program. Lalu disambung lagi dengan desain dan implementasinya. Selanjutnya adalah kelas diagram pada sistem usulan yang akan dibuat. Pertama, customer akan mempunyai banyak penyewaan. Satu penyewaan dapat memiliki satu surat penawaran harga. Satu surat penawaran harga dapat memiliki satu delivery note. Satu delivery note dapat memiliki banyak komplain, dan banyak komplain dapat dilayani oleh satu staf. Satu staf dapat melayani banyak surat penawaran harga. Satu surat penawaran harga dapat memiliki banyak equipment, dan satu equipment dapat dimiliki banyak surat penawaran harga. Dengan detail penambahan kuantiti dalam transaksi tersebut. Satu delivery note dapat memiliki banyak equipment, dan satu equipment dapat dimiliki banyak delivery note. Dengan detail penambahan adalah kuantiti kirim. Satu paket dapat dimiliki banyak equipment, dan satu equipment dapat dimiliki banyak paket. Dengan detail penambahan kuantiti untuk transaksinya. Satu paket dapat memiliki banyak promosi, dan satu promosi dapat dimiliki banyak paket. Dengan detail keterangan promo dan harga promo untuk transaksinya. Satu customer dapat memiliki banyak promosi, dan satu promosi dapat memiliki banyak customer. Dengan detail penambahan status promo pada transaksinya. Dan satu paket dapat memiliki banyak surat penawaran harga. Berikut adalah kebutuhan sistem dari ICRM kami yang meliputi master, transaksi, dan laporan. Di dalam kebutuhan fungsional berupa master, kami menyediakan master customer, master staff, master equipment,
dan master komplain. Berikut ini adalah rancangan layar dari master customer. Lalu selanjutnya ada rancangan layar dari kebutuhan master staff. Dan si staff juga mempunyai dashboard tersendiri. Bisa dilihat di sini ada rancangan layar dashboard dari si staff. Selanjutnya ada rancangan layar dari master equipment. Selanjutnya ada rancangan layar master complaint. Lalu selanjutnya di sini akan dibahas tentang transaksi berupa transaksi penyewaan, transaksi paket, transaksi penawaran harga, dan transaksi delivery note. Di sini adalah rancangan layar dari transaksi paket. Selanjutnya ada transaksi penyewaan. Dan setelah itu ada view request penyewaan. Selanjutnya ada transaksi penawaran harga. Dan ini adalah rancangan layar surat penawaran harga. Selanjutnya ada transaksi delivery note. Dan ini adalah rancangan layar delivery note. Selanjutnya ada laporan. Laporan terdiri dari laporan penyewaan, laporan paket event, laporan top customer, laporan komplain, dan laporan keuangan. Berikut adalah laporan dari rancangan layar dari laporan penyewaan. Selanjutnya ada laporan penyewaan berdasarkan grafik. Lalu ada laporan grafik pengambilan paket event. Ada laporan top customer perusahaan. Lalu ada laporan komplain customer. Dan laporan keuangan. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami.